mengenai hal itu, ada seseorang komentator yang meminta bukti pada kami mengenai bukti tertulis bahwasanya fatwa Alisya itu memang benar, ya. Ini sama. Alasan Marcel ini lebih tepatnya digunakan pada kami. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Katakan udah, nah itu kan bohong-bohongan doang. Kelihatannya reality show, tapi kalau dalam dunia hiburan nggak penting realitinya, yang penting show-nya. Makanya ya nggak apa-apa bohong-bohongan. Terus juga kayak misalkan acara dulu tuh pemburu hantu, wah itu kan bohong juga. Satu doang. Jadi ada kejanggalannya ya saya sebutkan gitu. Kejanggalan yang pertama adalah yang memberitakan tentang Tarzan Gorontalo ini hanya satu stasiun channel TV aja. Kalau memang kejadiannya seperti itu dan sespektakuler itu, kenapa tidak ada channel-channel TV yang lainnya yang memberitakan yang sama? Kalau masuk berita dan berita tersebut spektakuler, pasti diberitain di mana-mana. Kayak contohnya yang pesulap merah aja deh, yang ketika gue ngegerebek dukun Samsudin. Sebenarnya kasus-kasus viral itu dari dulu itu memang nggak semua stasiun TV nayangin dulu loh ya. Soalnya waktu tahun itu YouTube masih belum sepopuler ini, oke? Jadi viral waktu itu di suatu daerah memang gempar di satu stasiun TV. Menurut stasiun TV ini penting dan gempar, tapi menurut stasiun TV yang lain itu nggak penting. Jadi nggak ditayangin. Itu zaman dulu banyak hal-hal yang sebenarnya rame tapi di stasiun TV yang lain nggak rame ya, kecuali memang berita nasional itu semua TV pasti nayangin bos ya. Berbeda kayak pesulap merah karena sudah ada YouTube jadinya viral. Dan stasiun TV mainstream sekarang tidak mau kecolongan rating view. Jadi apa yang viral di YouTube maka akan ditampilkan oleh mereka. Kan begitu. Mereka jangan dulu. Iya. Itu kan luar biasa tuh ya, berita semuanya ngeliput, berita semuanya menayangkan dan memberitakan fakta sebenarnya. Tentang tersebut menyatakan si Tarzan Gorontalo ini kebal peluru. Tapi ada satu adegan yang memperlihatkan di mana polisi melempar batu ke Tarzan Gorontalo, tapi Tarzan Gorontalo-nya menghindar. Nah, di beberapa ilmu biasanya yang kita kenal ada memang hal-hal yang sebenarnya itu kebal di salah satu senjata tapi tidak kebal di senjata yang lain. Contohnya yang umum biasanya terkenal bos ya, orang kalau kebal senjata tajam tapi sama tusuk sate dia nggak kebal, ya kan? Kan orang gitu banyak bos. Jadi logika di sini nggak main ya, logika di sini nggak berlaku. Kejanggalan yang ketiga berikutnya adalah di narasinya menyatakan bahwa Tarzan Gorontalo ini menurut warga sekitar memiliki ajian ilmu kebal. Cuma narasi doang. Salah seorang warga akhirnya menuturkan Tarzan memiliki sebuah ajimat berupa cincin yang melingkar di jarinya. Cuma narasi doang. Seharusnya di berita-berita yang otentik, di berita-berita yang terpercaya, ketika ada narasi warga sekitar menyatakan Tarzan Gorontalo itu kebal, peluru dan semacamnya, langsung ditayangkan pernyataan dari warga tersebut. Lah ini tidak ada satupun warga yang menyatakan Tarzan itu beneran kebal. Ya kita nggak tahu. Oke, kita memang jurnalistik memang harus gitu sebenarnya bos ya. Kalau warga menyampaikan seperti ini maka harus diberikan paling enggak satu warga yang berkomentar membenarkan tentang narasinya. Harusnya seperti itu. Tapi di sini kan di YouTube ya kan, YouTube. Bukan berita full panjang kan ya. Mungkin kalau di berita full panjang dulu tahun yang asli di TV mungkin ada, tapi memang di YouTube ini nggak ada. Lalu kejanggalan berikutnya, di narasi videonya menyatakan bahwa Tarzan ini bisa ditembak setelah cincin atau jimat cincinnya ditembak oleh sniper. Seorang penembak jitu pun diandalkan untuk membidik jari Tarzan. Tidak ada satupun klip video yang menampilkan sniper tersebut. Snipernya yang mana? Itu videonya cuma sekedar ada Ini yang paling lucu. Sejak kapan sniper menampakkan diri di kamera? Sejak kapan wartawan itu bisa menemukan lokasi sniper?
Ya nggak bisa lah. Ya, namanya sniper, identitas orangnya saja biasanya nggak sembarangan Disembunyikan, sembunyi ya kan, karena Disembunyikan. berbahaya Oh, iya. kalau menampakkan status sniper itu sendiri. Dan ketika eksekusi itu sniper dimanapun pasti bersembunyi kan gitu, bukan menampakkan diri. Dia menampakkan diri ya. Mana ada sniper menampakkan diri. Ini kegagalan apa Marcel kayak gini ya. Mungkin terlalu banyak nonton film jadi dikiranya ini film. Jadi dikiranya kayak di film itu. Jadi sniper di syuting Ya, di dari gedung. awal kan tadi beranggapan pesulap merah ini kan ini show bos, bukan berita. Iya, Lah itu iya. kan kesalahan. Karena gara-gara dia nganggapnya show, maka harus ditampilkan snipernya kayak di film-film ya. Bahkan sniper sekelas dunia pun disorot kalau di film ini snipernya. Bahkan kehidupan snipernya pun disorot. Oke. Teman-teman bisa saksikan dengan baik dan detail bahwa tidak ada luka di tangan si Tarzan Gorontalo ini. Ini kita nggak bisa pastikan ya, tapi kalau dari videonya kita bisa lihat di tangan Tarzan Gorontalo ini tidak ada luka sama sekali. Kalau memang ada sniper yang mengarahkan pelurunya ke tangan, seharusnya di jari-jarinya ini entah itu robek atau ada jarinya yang nggak ada. Lalu kejanggalan berikutnya, narasinya menyatakan bahwa polisi sudah menembak 107 peluru, lalu kebal, akhirnya cincinnya ditembak dan terkena, lalu akhirnya meninggoy. Nah, 107 peluru ini tidak dijelaskan nih peluru apa yang dipakai. Karena setahu saya, ini mas setahu saya ya, seharusnya ketika operasi polisi itu dalam menyergap seseorang itu biasanya nggak langsung pakai peluru tajam, alias nggak pakai senjata api. Dia biasanya pakai peluru karet dulu, atau ada juga pakai peluru merica alias tembakan merica dan semacamnya. Oke. Kejanggalan berikutnya tadi mengenai tangan Tarzan Gorontalo yang tidak terluka. Iya. Di situ memang tidak jelas. Harusnya jika ingin membuktikan, harusnya memang ada sorot kamera yang mempertontonkan tangannya, ya kan? Karena berita itu waktu itu tidak fokus ke pembuktian kebal, ya kan? Jadi ya tidak disorot. Iya, fokusnya Fokusnya kan hanya penangkapan. berita saja dan penangkapan, ya bos ya. Kecuali kalau emang TV-nya ini TV mistis atau TV apa ya, menerangkan tentang konsepnya konsep kekebalan, maka ya disorot lah kan gitu konsepnya ya. Kemudian kejanggalan berikutnya 107 peluru ini tidak diklarifikasi apa peluru karet, apa peluru merica. Oke. Walaupun peluru karet ya, kalau 107 orang itu bisa pingsan, kalau 107 loh ya. Oh, semuanya dikenakan bos atau orangnya bos ya. Soalnya yang dibawa di video itu banyak laras panjang, mungkin AK atau apa bos ya. Itu teman-teman. Jadi walaupun peluru karet itu bukan hanya sakit ya, tapi tulang itu bisa remek teman-teman ya, bisa remuk. Itu soalnya hantamannya itu loh, walaupun peluru karet bos ya, sampai 107, 50 peluru aja sudah tumbang sebenarnya. Kalau kayak gitu lah posisinya, kayak Tarzan kan nggak menghindar dia, Tidak bos. nggak menghindar terus nggak pakai baju juga, ya. Iya, 50 juga insya Allah tumbang itu, kalau walaupun peluru karet teman-teman ya. Jadi di sini bantahan pesulap merah yang katanya hanya narasi aja, nggak ada bukti apa-apa, sama. Pesulap merah di sini juga cuma narasi. Dia tidak ada data sama sekali. Jika dia menuduh TV-nya itu pakai narasi nggak ada bukti, sama. Pesulap merah juga bernarasi saja. Narasi denial di sini ya, penyangkalan saja. Oke. Hal ini ya sebenarnya. Narasi pesulap merah, alasan-alasan pesulap merah dalam menyangkal sebuah video sebenarnya lebih pas kami gunakan untuk video yang menyatakan bahwasanya العزيز آل الشيخ أثار ضجة جديدة بعد إصداره فتوى جديدة يبيح من خلالها أكل الرجل زوجته في حال ما أصابه جوع شديد وخاف على نفسه من الهلاك، مؤكدا أكل عضو واحد من جسدها أو أكل الجسد بكامله إن بلغ الجوع به مبلغا عظيما. Ali Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, Ketua Mufti Saudi Arabia, berfatwa memperbolehkan seorang zaud memakan daging zaujah. Ya. Mengenai hal itu, ada seseorang komentator yang meminta bukti pada kami mengenai bukti tertulis bahwasanya fatwa Ali Syekh itu memang benar. Ya. Ini sama. Alasan Marcel ini lebih tepatnya digunakan pada kami. Karena apa? Sekarang YouTube sudah
populer, sudah di mana-mana, sudah aplikasi primer lah ya. Jika Anda ingin membantah video kami atau menuduh video kami itu hoax ya, sebenarnya kami mempunyai beberapa alasan yang memperkuat argumen kami bahwasanya Ali Syekh benar-benar berfatwa mengenai hal itu. Yang pertama, yang mengunggah kabar itu bukan dari satu channel, tapi dari beberapa channel, beberapa channel stasiun, ya kan, TV. Kemudian yang membantah bahwasanya berita itu hoax tidak menampilkan video Ali Syekh, bantahannya tidak menampilkan. Dan yang membantah atau yang mengklarifikasi bahwasanya fatwa itu hoax hanya ada satu channel tanpa menampilkan narasi Ali Syekh sendiri gitu. Yang kedua, berita-berita tertulis yang menyatakan bahwasanya berita itu hoax juga tidak menampilkan video, baik video stasiun TV resmi Arab Saudi yang menyatakan fatwa itu memang hoax atau apa, maupun video dari Ali Syekh sendiri yang membantah. Yang ada hanya tulisan-tulisan atas nama Ali Syekh bahwasanya Ali Syekh mengkonfirmasi bahwasanya berita itu hoax ya atau fitnah, begitu ya. Jadi tidak kuat di situ. Yang lebih kuat adalah berita yang menampilkan bahwasanya Ali Syekh memang benar-benar berfatwa seperti itu. Ada mungkin sekitar 3 video lah ya, 3 channel yang memberitakan hal itu ya. Sedangkan berita yang membela Ali Syekh bahwasanya fatwa itu hoax tidak ada. Hanya ada satu channel yang saya temukan teman-teman ya. Itu pun tidak menampilkan video Ali Syekh ya, bantahannya itu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, itu saja Pak ya. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.